Eropa Andalusia sejarah Islam Ustaz? Sekarang kan lagi mulai bangkit lagi gitu maksudnya. Islam ini kata Nabi, la taftahunnal Konstantiniyah, kamu akan menguasai Konstantinopel. Sudah. Muhammad Al-Fatih. Tapi ada satu yang belum. Kamu akan menguasai Rum. Rum itu Romawi. Romawi itu Eropa. Bernard Lewis, orang Yahudi, mengatakan bahwa Islam akan menguasai Eropa 2050. Maka muncul ketakutan. Kalau rumah kita mau dikuasai orang, ada orang di luar. Rumah kamu akan dikuasai, kan ketakutan. Itulah maka muncul apa yang disebut dengan Islamophobia. Ditambah lagi dengan analisa Samuel Huntington, clash civilization, ada benturan budaya timur dan barat, ketakutan, akhirnya orang mencari Islam. Nyebrang dari Eropa ke Maroko cuma 30 menit naik speed. Jesiras masuk ke Maroko, bersyahadat masuk Islam. Kenapa? Karena mereka belajar Islam bukan dari orang Islam, bukan dari negara Islam. Karena kalau dilihat negara Islam sampah, kotor, korupsi, tidak menarik. Mereka belajar dari ajaran Islam. Siapa itu Muhammad SAW? Apa isi ajarannya? Karikatur-karikatur itu justru iklan gratis. Bad news, good news. Berita jelek itu adalah iklan gratis. Berarti kebangkitan Islam keniscayaan Ustaz ya. Bangkit Islam. Kenapa? Analisa orang Yahudi, bukan orang Islam. Analisa Bernard Lewis. Kenapa Islam akan bangkit di Eropa? Oh iya, kenapa? Pertama, karena orang Islam banyak anak. Orang Eropa tak mau punya anak. Nikah tak mau. Homo, kumpul kebo, kena AIDS, LGBT, mati. Orang Islam banyak anak, banyak rezeki. Populasi kalah. Yang kedua, mereka menemukan mukjizat ilmiah dalam hadis, dalam ayat. Tentang bulan terbelah, tentang permukaan bumi yang paling rendah adalah laut mati, tentang penciptaan manusia dari setetes air menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang. Mukjizat-mukjizat ilmiah dalam bidang medis, dalam bidang sains, dalam bidang astronomi, dalam bidang geologi yang diungkapkan oleh pakar-pakar Islam. Di antaranya adalah para ulama-ulama yang tidak hanya pakar Al-Quran, hadis, tapi juga menguasai ilmu geologi. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin li ulil albab. Mereka lalu baca di Quran itu, kan udah terjemah bahasa Inggris, dia tinggal download aja Quran digital. Lalu mereka heran, ini datang dari mana? Dari Muhammad. Muhammad itu buta huruf, tak bisa tulis baca, datang dari mana? Oh, ternyata ada Tuhan yang selama ini kami cari-cari, yang namanya kami bingung. Kami hanya bisa menjelajah dunia ini cuma 25%, yang 75% gelap. Dijelaskan dalam kitab ini. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kebenaran di atas alam semesta. Wa fi anfusihim, dalam diri mereka, tentang gen, tentang tulang, tentang darah, tentang kandungan. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai nyata bagi mereka bahwa agama ini benar. Kalau mereka belum berlomba masuk Islam. Nah, sekarang pesat, tanyalah saudara-saudara kita di Eropa, bagaimana pesatnya orang masuk Islam. Dan anehnya yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang awalnya tidak tertarik. Wartawan Inggris mau meliput Taliban, ditangkap, di penjara, bayangan dia akan mati. Tiba-tiba dikasih makan, dikasih kerudung, dihormati. Yang katanya perempuan nanti akan diperkosa, ternyata akhirnya pulang justru menjadi dai, mengajak orang masuk Islam. Tawanan Prancis, ketika Presiden Prancis mengejek-ejek Islam, justru pulang dia disambut di airport, bercerita tentang kehebatan Islam. Jadi Allah Ta'ala ingin menunjukkan, dan itu mudah sekali cara Allah. Berapa banyak pembenci-pembenci Islam akhirnya menjadi da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Berlomba-lomba orang bangun masjid. Rumah-rumah ibadah yang kosong dibeli, dijadikan sebagai masjid. Berapa banyak pertanyaan. Dari pertanyaan kita tahu, apa hukumnya membeli rumah ibadah lalu kemudian dirubah menjadi masjid?
Itu menunjukkan bahwa kebangkitan Islam Eropa, insya Allah Islam akan bangkit sesuai janji-janji Muhammad SAW. Rum, Yaman sudah, Syam sudah, Konstantinopel sudah, Rum, kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Tidak dengan perang, Tidak dengan perang catatannya. tidak dengan tombak, dengan ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam. Selanjutnya tadi ada nyinggung masalah LGBT, Ustaz. Ini kebetulan pertanyaan keempat juga tentang LGBT. Bahaya laten LGBT dan child free. Menurut Ustaz, siapa yang wajib menjaga akidah dan moral umat? Ustaz? Pertama dari bawah, keluarga, ayah, ibu, abang di dalam rumah. Orang tua jangan tidak mau tahu, dia mesti lihat kecenderungan anaknya. Person, pribadi, person laki-laki, person perempuan menikah, punya anak. Keluarga kecil menjadi keluarga besar. Dai, ustadz, alim ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan dari bawah. Seminar, lokakarya, tausiah, ceramah, khutbah dari bawah. Dari atas aturan. Siapa yang mengatur? Ulil amri, pemimpin, gubernur, wali kota, DPR, DPD. Siapa yang mengangkatnya? Orang bawah. Orang bawah mengangkat wakilnya, inspirasi. Maling-maling akan mengangkat maling. Pecandu narkoba akan mengangkat pecandu narkoba. Person baik, anak baik, keluarga baik, orang baik akan naik orang baik. Kama yuwalla alaikum. Sebagaimana kamu, begitulah pemimpin kamu. Siap, Ustaz. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa tugas media untuk menjaga nilai-nilai luhur keumatan dan agama, Ustaz? Wartawan, kulipena, media itu pekerjaan sampingan. Tugas utamanya adalah mengajak orang ke jalan Tuhan. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Kita adalah dai sebelum jadi apapun. Jadi bupati kerjaan sampingan. Tugas utamanya dai mengajak orang ke jalan Tuhan. Bantu pondok pesantren, dirikan rumah tahfiz Quran. Bantu masjid. Polisi tugas sampingan. Dia adalah dai mengajak orang ke jalan Tuhan dengan profesinya. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor sampingan. Tugas utamanya adalah dai. Jangan serahkan agama ini kepada ustadz. Islam tidak mengenal holy man, manusia suci. Kuntum, kamu baik, khairu ummah, umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kamu mengajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Selagi tanda tanganmu masih laku, pakai untuk menolong agama Allah. Selama kau berkuasa, berapa orang kau selamatkan dari khamar, narkoba, judi, zina? Lalu hubungannya dengan media, dengan websitemu, dengan portalmu, dengan tulisan redaksimu, dengan narasimu, dengan komenmu. Berapa banyak kata-kata bisa menusuk hati orang. Ceramah Abdul Somad mungkin dia tolak, karena saya korban labeling. Melihat wajah saya, mendengar suara saya, dia udah anti duluan. Tapi begitu mendengar baca berita antum, padahal isinya ceramah Abdul Somad juga, dia justru masuk. Bagus sekali. Setelah dia bersyahadat, setelah dia taubat, setelah dia sholat, akhirnya dia belakangan baru tahu, rupanya tulisan itu berita dari Abdul Somad juga, yang melalui antum. Masya Allah. Yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena tulisanmu, karena websitemu, karena beritamu. Khairum minnad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum bukan ustadz, bukan profesor, bukan doktor, bukan kiai, bukan buya, bukan penceramah, tidak punya pesantren, tapi santri antum dicatat dalam tulisan para malaikat. Baik, Ustaz. Itu cukup pertanyaan yang ingin kita sampaikan sore ini, Ustaz. Ini paling terakhir ada, Ustaz. Kita pengen minta nasihatnya atau harapannya, kan kita langit